Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan apa kabar pada saudara-saudara peserta pendidikan orang dewasa di program studi agribisnis. Saya selalu mendoakan saudara dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran pendidikan orang dewasa. Berbahagialah kita bahwa kita sudah sampai pada tutorial online sesi 7 yang berjudul Gaya Pembelajaran Orang Dewasa. Seperti sudah kita pelajari pada teknik dan pembelajaran orang dewasa, di mana metode pembelajaran orang dewasa itu sangat berbeda. Dan menurut Kuntoro, itu tahun 1990, dia mengungkapkan ada metode pembelajaran ini merupakan sebuah cara atau tahapan yang secara prosedural menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh orang dewasa. Itu ada 4. Yang pertama, ini metode pembelajaran yang pendekatannya berdasarkan struktur dan analisis. Juga ada yang kedua, itu adalah metode pembelajaran inquiry training model yang memberikan latihan-latihan lebih banyak. Lalu kemudian ada yang metode pembelajaran advanced organizer dan juga lebih yang terakhir itu adalah metode pembelajaran yang berdasarkan kepada konsep. Ya. Perlu diketahui di dalam metode pembelajaran itu adalah ada strategi ya bagaimana cara menyampaikan. Nah, strategi cara menyampaikan ini harus didukung oleh teknik pembelajaran yang biasanya bisa saja itu menurut Supriyanto tahun 2007 itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah individu, secara individu. Jadi diberikan bimbingan secara individu, juga bisa berkelompok, dan juga bisa massal. Nah, metode pembelajaran sebagai saran untuk menyampaikan pembelajaran dan di dalamnya ada strategi yang harus didukung oleh alat yaitu teknik pembelajaran. Tentunya harus didukung pula oleh bagaimana seorang penyuluh atau instruktur itu menyampaikan. Nah, ini yang tentunya akan berbeda ya dengan pendidikan formal. Pada pendidikan orang dewasa, tentu saja kita harus melihat beberapa hal yang penting. Pertama itu adalah konsep diri, pengalaman, motivasi, psikologi daripada orang dewasa. Seperti yang diungkapkan oleh Knowles, pengalaman belajar termasuk di dalamnya. Begitu. Nah, ini perlu didukung oleh yang namanya gaya belajar. Ya, gaya bagaimana instruktur itu membuat gaya pembelajaran supaya orang dewasa ini yang paling penting adalah termotivasi. Ya, motivasi ini biasanya banyak hambatan ya di dalam orang dewasa ya, seperti mungkin ini adalah waktu gitu ya. Kebutuhan, pengalaman, belajar juga itu akan menjadi hambatan. Bagaimana instruktur atau penyuluh ini menghilangkan hambatan-hambatan seperti itu? Ini bisa dipelajari atau kita menentukan sebuah gaya pembelajaran yang cocok atau sesuai dan bisa diterima oleh orang dewasa. Sehingga kalau kita coba lihat di sini gaya pembelajaran itu bisa dependen ya gitu. Jadi instruktur atau penyuluh ini menjadi pusat ya perhatian, atau mungkin terbalik ya, peserta itu menjadi pusat perhatian. Jadi saling bergantung di sini ya, dependen. Kenapa? Karena penting diperhatikan oleh penyuluh bahwa orang dewasa ini sudah sesungguhnya sudah memiliki di dalam pikirannya ini sebuah pengalaman atau sebuah pengetahuan seperti yang oleh Freire katakan bahwa teori ruang kosong itu sudah tidak berlaku lagi dalam pendidikan orang dewasa. Kita harus melihat bahwa yang namanya orang dewasa datang itu berkebutuhan, berarti di kepalanya
atau di dalam benaknya ini sudah ada pengetahuan. Sehingga di sini kita harus melakukan banyak diskusi, tanya jawab, tukar pikiran. Atau mungkin kolaborasi ya. Kolaborasi di mana tentunya di dalam sebuah pembelajaran yang membutuhkan apresiasi, di antaranya sertifikat, kelulusan, untuk meningkatkan ya nilai sosial di masyarakatnya, maka gaya memberikannya itu atau gaya memberikan, mohon maaf, mulai dari perencanaan sampai evaluasi itu peserta harus dilibatkan gitu ya. Sehingga peserta tahu apa yang harus dicapai di dalam suatu pelatihan. Ini kolaborasi di mana peserta itu dilibatkan di dalam mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Atau independen secara mandiri ya. Seperti pembelajaran yang sekarang kita lakukan sebetulnya ini lebih pada independen. Itu gayanya. Saya menyapa, ya, itu Anda mempelajari modul, lalu kemudian kita mencoba berdiskusi ya secara mandiri, gitu ya. Nah ini independen. Nah ini kita harus menentukan sebetulnya. Di awal kita harus melakukan verifikasi terlebih dahulu gaya pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan oleh orang-orang. Apakah saling bergantungan, atau musyawarah mufakat, kolaborasi, atau kemandirian yang dibutuhkan. Gitu. Baik, nah pada bagian ini, karena materinya ada 3 tadi ya, bahwa gaya pembelajaran orang dewasa ada 3, independen, kolaborasi, dan dependen, maka capaian pembelajarannya ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan gaya pembelajaran bagi orang dewasa. Minimal 1. Ya, minimal 1. Nah ini nanti Anda harus berdiskusi nantinya menyampaikan karakteristik-karakteristik dependen, kolaborasi, dan independen. Dan mungkin juga Anda harus menyiapkan sebuah contoh ya pada kegiatan pendidikan orang dewasa. Baik, untuk kegiatan belajar kali ini, saudara-saudara pertama-tama diminta untuk membaca modul 5 kegiatan belajar 2 ya, yang terdapat di buku pendidikan orang dewasa ya, karangan Agung Wibowo dan Eksa Rusdiana. Gitu ya. Lalu setelah membaca, kemudian mengikuti diskusi, ya, topiknya sudah disiapkan, dan yang terakhir adalah mengerjakan tugas. Penting dicatat bahwa di dalam mengerjakan tugas jangan sampai waktunya mepet ya. Nah, mungkin komentar dari saya tidak bisa nanti dipakai untuk memperbaiki ya tugas saudara. Gitu. Tugas ini 2 minggu ya, gitu. Mulai dari tanggal 22 kemarin ya, hari Senin. Ya, jadi dimulai kemarin. Baik, ini adalah referensinya. Saya kira mungkin sudah paham. Kita akan mengambil referensi ini dari modul 5 kegiatan belajar 2 pendidikan dari buku pendidikan orang dewasa karangan Agung Wibowo ya, Eksa Rusdiana, yang Anda bisa baca dimulai dari halaman 5.18. Nampaknya untuk pendahuluan daripada tutorial online sesi 7 saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatian saudara dan selamat belajar, selalu menjaga kesehatan dan sukses bersama saudara di dalam mengikuti pendidikan orang dewasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.